Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pemirsa Renungan Pagi Maisalpa Podcast dimanapun saudara berada saat ini. Senang sekali kita boleh diizinkan Tuhan untuk berjumpa walaupun melalui media online. Saya sangat yakin saudara dan keluarga sekalian sedang diberkati Tuhan. Roh Kudus menyertai saudara serta mengaruniakan hati yang selalu bergembira dan bersukacita dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan atau refleksi kenaikan Yesus ke surga, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan Tuhan dan berkat-berkat-Mu yang selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas hari yang baru. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan suara-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Firman yang menuntun kehidupan kami, menuntun hati dan pikiran kami, agar kami selalu berkenan kepadamu. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan mengaruniakan hikmat, memenuhi kami semua, baik hamba-Mu maupun seluruh pemirsa Maisalpa Podcast, agar kami semua dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang disediakan pada pagi hari ini adalah dari Lukas 24 ayat 48 sampai 53. Pembacaan yang kedua Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Dan pembacaan yang ketiga Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dari tiga pembacaan yang disediakan, saya akan membacakannya Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara pemirsa Maisalpa Podcast yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus ke surga mengajarkan kepada kita banyak hal. Itu sebabnya peristiwa kenaikan Kristus ini secara khusus dicatat oleh Alkitab. Seperti kita ketahui bahwa peristiwa kenaikan Yesus ini dikisahkan di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 51 dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11 dan Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Di sana Yesus berjanji kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Ia menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Kemudian Yesus memberkati mereka dan kemudian naik ke surga.
Dengan jelas tertulis dalam Alkitab bahwa kenaikan Yesus itu secara sungguh-sungguh terjadi apa adanya. Dengan tubuh fisiknya kembali ke surga. Dia naik dari tanah secara perlahan-lahan dan terlihat sangat jelas. Disaksikan oleh banyak orang. Murid-murid yang sedang menatap ke langit berusaha melihat Yesus naik ke surga. Sampai awan menutupi dia dari pandangan mereka. Dua malaikat muncul dan berjanji bahwa Yesus Kristus akan kembali sama seperti ketika kamu melihatnya naik ke surga. Itu dicatat dalam ayat yang ke-11, Kisah Rasul pasal 1. Dari pembacaan Alkitab, ada 3 perkara luar biasa, atau 3 makna penting yang berkaitan dengan peristiwa kenaikan Kristus. Hal ini menjadi penting karena sangat diperlukan, guna mendukung pertumbuhan kehidupan rohani kita, pertumbuhan iman kita, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, dan sebagai orang Kristen. Apa saja makna kenaikan Yesus ke surga itu? Yang pertama, dari pembacaan kita melihat bahwa peristiwa kenaikan Kristus ke surga merupakan karya Allah yang besar sehingga membuat murid menatap ke langit waktu ia naik ke surga. Apa artinya ini? Bahwa mereka heran dan tercengang-cengang. Kisah Rasul 1 ayat 10a, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik ke surga. Kemudian kalau kita perhatikan dalam ayat 11b, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Peristiwa kenaikannya sungguh-sungguh merupakan kejadian yang sangat dahsyat. Peristiwa yang sangat luar biasa. Bahwa para murid Yesus dan orang-orang Galilea merasa heran. Mereka tercengang. Mereka terdiam. Seolah-olah mereka begitu sulit untuk mengerti kejadian ini. Sampai pada murid termangu-mangu. Mereka sangat kebingungan. Karena mereka tidak memahami. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan, sebenarnya para murid selalu bersama-sama Yesus. Sebenarnya Yesus sudah sering memberitahu pada murid bahwa Yesus akan mati. Dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Dan selanjutnya menampakkan diri. Lalu kemudian naik ke surga. Nampaknya para murid lupa akan perkataan-perkataan Yesus. Mereka lupa terhadap apa yang telah disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Dalam kebingungan, dalam keraguan dan keheranan para murid, kita perhatikan Allah datang dan hadir melalui malaikatnya serta bertanya kepada mereka. Kita perhatikan dalam Kisah Rasul 1 ayat 10b. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan Kisah Rasul 1 ayat 11b, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Di tengah-tengah ketidakmengertian dan keheranan serta kebingungan para murid dan orang-orang Galilea, Tuhan menyapa para murid. Tuhan menyapa orang-orang Galilea. Untuk apa Tuhan menyapa mereka? Agar para murid maupun orang Galilea mengerti bahwa Yesus pasti akan kembali lagi seperti yang kamu lihat ketika Tuhan naik, demikian juga kamu akan melihat dia datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kejadian ini merupakan karya Allah yang sangat dahsyat dan membuktikan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu makna pertama. Kemudian makna yang kedua, dengan kenaikan Yesus ke surga, Kristus memberikan kepada kita hati yang penuh dengan pengertian. Kalau saudara perhatikan dalam Lukas 24 ayat 45 sampai 49. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa.
mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Dengan kata lain, kenaikan Kristus ke surga itu adalah untuk membukakan hati kita agar kita dapat menerima Roh Kudus dan hikmat Allah, sehingga kita dapat mengerti segala sesuatu. Allah membukakan pikiran kita. Seringkali pikiran kita dikuasai oleh daging. Dan orang-orang yang hidup dalam daging akan selalu berpikir hal-hal daging. Namun dengan naiknya Yesus ke surga, maka dia mencurahkan rohnya. Dan kita semua yang dipenuhi oleh Roh Kudusnya, maka hidup kita ada di bawah pimpinannya. Alkitab katakan, jika kita hidup dalam pimpinan Roh Allah, maka kita akan disebut anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, Yesus ingin melatih iman kita sebagai orang percaya. Selain kita harus menerima dan mentaati pengajarannya, kita juga harus menyerahkan diri kita untuk hidup dalam naungan kuasa Allah. Yesus terangkat ke surga karena kuasa dan kemuliaan, membuktikan bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus adalah Allah Maha Kuasa. Sementara kita sendiri sangat memerlukan kuasa Allah itu. Untuk apa, saudara? Agar kita dimampukan hidup kudus dan berkenan dan dapat menjadi saksi Kristus yang efektif di dunia ini. Makna yang ketiga dari kenaikan Yesus ke surga, bahwa peristiwa kenaikan ke surga juga sekaligus menantang kita untuk sebuah tugas menjadi saksinya, serta sekaligus jaminan penghiburan dengan tujuan yang pasti. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Yesus hendak menegaskan bahwa hidup Kristen atau hidup orang Kristen haruslah berdampak, haruslah maju dengan sebuah tujuan yang jelas dan pasti. Kita harus berkarya nyata dalam mengemban misi yang telah dinyatakan Tuhan Yesus bagi kita. Pekabaran Injil menjadi sentral pelayanan Tuhan Yesus selama berada di dunia ini. Itu sebabnya sebelum ia terangkat ke surga, Tuhan Yesus pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Perintah memberitakan Injil itu dapat kita lihat dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kemudian dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dari beberapa kutipan Alkitab yang sudah kita baca, Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke surga memberikan perintah kepada para murid-muridnya agar menjadi saksinya. Hal itu dimulai dari tempat di mana mereka berada, yaitu di Yerusalem, sampai ke ujung bumi. Dengan demikian, saudara, tidak ada daerah atau kota di mana Injil tidak diberitakan. Jadi, dari hal-hal yang kita perhatikan, kita melihat bahwa penginjilan bukan sesuatu yang boleh atau tidak. Pekabaran Injil bukanlah menjadi sebuah opsi pilihan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Tugas memberitakan Injil diberikan oleh Yesus sebagai sebuah keharusan. Itu juga yang pernah ditegaskan oleh Rasul besar yang bernama Paulus. Dia berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 16b,
celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Perintah untuk mengabarkan Injil bukan disampaikan hanya kepada orang-orang tertentu. Artinya perintah itu menjadi tugas dan tanggung jawab semua orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Untuk menjadi saksi tidak ditujukan hanya untuk pendeta, majelis gereja, termasuk kita semua pendengar MySalpa Podcast, ataupun para pelayan Tuhan. Selanjutnya menjadi saksi ataupun memberitakan Injil itu tidak harus membawa Alkitab kemana kita pergi. Dengan cara yang sangat sederhana kita bisa menjadi saksi, memberitakan Injil, yakni lewat pola hidup kita sehari-hari. Kalau saudara dipercayakan Tuhan sebagai seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang baik bagi bawahan saudara. Jikalau kita sebagai seorang pekerja, bekerjalah seperti kita berbuat kepada Tuhan. Ini contoh sederhana, saudara. Menjadi saksi ataupun pengabaran Injil. Jadilah saksi Tuhan kapan, dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai kesimpulan dari renungan kita pagi ini tentang makna kenaikan Yesus ke surga adalah bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga merupakan karya Allah yang besar, membuat para murid dan orang-orang Galilea heran sebagai tanda mereka tidak mengerti, tapi malaikat hadir memberi jawaban yang pasti. Yang kedua, di balik peristiwa kenaikan Kristus, Tuhan mau memberikan kepada kita hati yang penuh pengertian. Yang ketiga, peristiwa kenaikan Kristus ke surga juga sekaligus menantang kita untuk sebuah tugas serta sekaligus jaminan penghiburan dengan tujuan yang pasti. Kiranya pemberitaan firman Tuhan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan dan pimpinan serta hikmat-Mu yang telah menuntun kami dalam mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami menyadari, sebagai orang percaya yang sudah menerima keselamatan, satu tugas yang harus kami lakukan untuk bersaksi dan memberitakan Injil dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk seluruh pemirsa MySalpa Podcast. Tuhan berkati. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Biarlah api iman dan pelayanan kami terus menyala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam,
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, dimuliakan. Berikan Roh Kudusnya, Roh Kudusnya bersama katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu.